Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Walhamdulillahi syarrafa hadhil ummata bishahri ramadhanil mubarak, bishahri ramadhana al mubarak, wa syarrafa hadhil ummah bil qur'anil azim liyakuna minhajan wa dusturan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi ulis safa was-sidqi wa ala tabi'ina lahum wa ala jami'il ulama'il amilin al-mukhlisin wa ala jami'i ummatihi alladhina saru ala tariqihi waltazamu bidinihi wa syara'ihi ila yaumiddin. Wa alaina wa alaikum jami'an ya ma'asyiral muslimin. Jemaah sekalian yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, alhamdulillah asbahna ala fitratil Islam. Kita mengawali pagi hari ini dengan fitrah Islam. Wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetap teguh berakidah, berkeyakinan dan menjalankan kehidupan kita di atas Islam yang diajarkan oleh baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifam musliman wa ma kana minal musyrikin. Tetap teguh, tetap istiqamah di atas ajaran Abul Anbiya Khalilullah, ayahandanya para nabi, kekasih Allah, Nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian yang saya ta'zimi, beberapa hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan al-Mubarak. Fahani'an lakum. Selamat buat kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap menjelang datangnya bulan penuh keberkahan, kemuliaan, selalu menggembirakan umatnya. Ataukum syahrun mubarak. Akan tiba segera di tengah-tengah kalian bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan tidak ada pintu surga yang tertutup. Pintu-pintu neraka ditutup rapat oleh Allah dan tidak ada pintu yang terbuka. Para setan
dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu siapapun orang yang terhalang dari kebaikan dan kemuliaan fadilah malam Lailatul Qadar, maka sungguh orang itu orang yang merugi dan terhalang dari segala kebaikan. Ini pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap menjelang datangnya bulan Ramadan al-Mubarak. Ramadan sendiri tidak masuk di dalam kategori bulan suci. Ramadan disebut sebagai syahrun mubarak, bukan asy-syahrul haram. Kalau bulan Ramadan disebut sebagai bulan suci, itu hanya istilah yang berkembang di masyarakat. Karena bulan suci yang 4 telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itulah yang disebut minha arba'atun hurum. 4 bulan yang disucikan sebagaimana sucinya Makkah di hari diciptakan oleh Allah langit dan bumi, sebagaimana sucinya kota Madinah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Yathrib, kemudian diubah nama Yathrib menjadi Al-Madinatul Munawwarah, kota yang diterangi dengan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jemaah sekalian, berdasarkan hadis itu yang saya bacakan, banyak di antara para ulama yang berkesimpulan menggembirakan dan saling memberikan kabar gembira, mengucapkan tahniah dengan datangnya bulan Ramadan al-Mubarak. Itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini pun kita juga bergembira duduk bersama bermajlis pada pengajian umum Sabtu pagi. Semua yang hadir di sini disaksikan oleh para malaikat, dan sebelum panjenengan semuanya sampai di rumah masing-masing, para malaikat yang hadir membersamai kita naik ke atas langit dan menyampaikan kepada Allah. Allah bertanya kepada mereka, dalam keadaan apa hamba-hambaku engkau tinggalkan di situ? Mereka mengatakan, mereka berkumpul ya Allah, bertasbih, berzikir, mengagungkan ayat-ayat-Mu. Apakah mereka berharap sesuatu? Para malaikat mengatakan, mereka berharap surga-Mu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah. Bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Apakah mereka mohon perlindungan? Benar ya Allah. Mereka mohon perlindungan dari siksa neraka-Mu. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah. Bagaimana jika mereka pernah melihat neraka? Lalu Allah perintahkan para malaikat untuk kembali menemui kita dan berikan kabar baik kepada semua yang hadir
inni qad ghafartu lahum. Semua dosa mereka yang hadir di pagi ini telah diampuni oleh Allah. Malaikat protes. Ada di antara yang hadir ini tidak bermaksud untuk mencari ilmu, tapi karena di sini ada snack. Tapi kata Allah, tidak apa-apa. Sampaikan saja kepada mereka semua, semuanya telah aku ampuni. Jadi jemaah sekalian, cara yang paling mudah agar dosa kita diampuni oleh Allah, ya sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Itu cara paling gampang. Sehingga nanti kalau panjenengan punya semangat habis ini ngaji lagi, mungkin sodakohnya tidak banyak, mungkin sholatnya tidak begitu berkualitas, mungkin hajinya tidak mabrur, kok kemudian derajat surganya sangat tinggi. Begitu dilihat, ternyata catatan terbaiknya orang ini aktivis pengajian. Dimanapun pengajian selalu datang, dimanapun majelis ilmu selalu hadir. Nah jemaah sekalian yang saya takzimi, saya membaca satu kitab, ya. Saya bacakan di sini. Ashat katsirun minal hadarat al-maddiyah awil falsafiyah fi alamil bu'si bisababi bati'adiha an ta'alimis sama. Hari ini sebagian besar umat manusia di semua peradaban, terutama peradaban yang begitu mengagungkan apa yang disebut dengan materi. Anda lihat hari ini Bapak Ibu sekalian, dengan kemajuan infrastruktur di Cina. Beberapa waktu lalu saya pergi ke Cina memperhatikan bangunan-bangunan yang begitu dahsyat. Bahkan ekonominya sangat kuat di dunia. Tapi satu hal, masyarakatnya tidak bahagia, Pak. Di beberapa provinsi yang kami datangi, masjid ada. Isinya orang-orang yang sudah sepuh lanjut usia. Dan azan boleh dikumandangkan keluar hanya pada malam 1 Syawal dan pada tanggal 10 Zulhijjah, 2 kali setahun. Selebihnya nggak boleh, Pak. Jepang dengan kemajuan teknologi mereka yang sangat tinggi, bahkan pendapatan individunya tertinggi di dunia, tapi mereka juga mengalami semacam kehilangan orientasi. Akhir-akhir ini waktu saya ke Jepang, itu perempuan Jepang gemar menikah dengan boneka laki-laki. Laki-laki menikah dengan boneka perempuan. Hari ini perempuan Jepang menikah itu dengan AI, artificial intelligence. Setiap dia risau, setiap dia berkeluh kesah dalam dirinya, dia membuka handphone kemudian curhat. Dan handphone itu bisa membaca kepribadian seorang yang sedang galau, sampai pada ujungnya dia jatuh cinta kepada handphone ini. Lalu dia meresmikan perkawinannya. Ketika dia menikah, lalu di handphone itu ada foto profil dari yang dia buat sendiri. Kemudian dia menggunakan pakaian gaun pengantinnya yang putri, dan
dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia buat sendiri di handphone. Jauh sekali, Pak. Sampai ada satu buku yang bagus ditulis oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi. Ini seorang tokoh gerakan sebetulnya Jamaah Tabligh. Buku itu berjudul Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Kerugian apa yang diderita oleh dunia ini ketika umat Islam mengalami kemunduran. Pada prolog bagian pengantar buku itu ditampakkan, ditulis hasil dialog seorang muslim berkebangsaan India dengan seorang tokoh mantan Perdana Menteri Inggris pada tahun 1920-an. Di situ terjadi dialog. Anda bangsa Barat bisa terbang di udara melebihi kehebatan burung-burung yang diciptakan oleh Allah dengan sayapnya, dan Anda bisa menyelam di lautan itu melebihi ikan-ikan yang diciptakan untuk hidup di dasar laut. Tetapi sampai hari ini Anda tidak tahu mau kemana Anda di dalam hidup ini. Ini pertanyaan penting, Pak. Jadi semua diketahui tentang kehidupan dunia, infrastruktur hidup mereka sangat canggih. Coba, produk pesawat terbang tercanggih saat ini hanya dua tuh. Kalau enggak Airbus itu Boeing. Tapi ketimpangan kehidupan juga terjadi di mana teknologi canggih itu diraih sematunun jagal khairan dicapai oleh umat manusia. Nah, inilah yang dikatakan waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang siapapun, Pak, mau itu muslim apalagi yang tidak muslim, yang berpaling dari apa yang telah diingatkan oleh Allah, Al-Quran sebagai konstitusi hidup kita, mereka berpaling, maka pasti kata Allah sesungguhnya kehidupannya itu dibuat sempit. Angka bunuh diri tinggi, Pak, di negara-negara sekular itu. Jangan tanya, capaian teknologi mereka jauhlah di antara negara-negara kita yang muslim. Saya pekan lalu sepekan melakukan perjalanan bersama Ustadz Adi Hidayat. Kami turun di Istanbul 0 derajat Celcius, ya cukup maju. Dari Turki kami terbang 3 jam menuju Tripoli di Libya. Ada 66 kader kita dari Majelis Tabligh sedang kita titip untuk sekolah. Ayo teman-teman muda yang dari Jombang ini kayaknya belum ada ini. Syaratnya 2, punya hafalan Quran dan bisa berbahasa Arab. Gratis sampai doktor. Nah, itu kami datang ke sana. Negaranya konflik, ya, negaranya konflik, Pak. Saat ini di Libya itu ada kekuatan pemerintahan di barat dan di timur. Tapi saya banyak ditanya di Facebook, Ustadz, apakah aman di situ? Aman. Tidak seperti di Sudan. Ya, faksi-faksi militer saling berperang seperti juga Saudi dan Yaman hari ini. Di sana sangat sederhana, Pak. Infrastruktur jalan, gedung-gedung yang tidak terawat. Tapi menariknya Libya masih bisa dengan bangga memberikan
ratusan beasiswa dari lebih 50 negara muslim di dunia. Saya bilang sama Ustaz Adi Hidayat, coba Ustaz, ya, dibanding dengan kita loh Pak, negara secara infrastruktur, ya mohon izin saya ingin mengatakan agak prihatin. Kami datang ke kampus, kami ketemu dengan Pak Rektor, dan di situ terkenal dengan negeri berjuta hufaz, para hafiz. Anak-anak kita yang kita kirim sudah hafal 30 juz ke Asmaria University namanya di situ, itu masih harus mengambil sanad sekian, dan metodenya sangat tradisional, pakai lauhah Pak, pakai papan tulis yang kita pakai belajar tahun 80-an, kemudian pakai kapur. Bukan mereka nggak kenal teknologi Pak. Keberkahan itu ada di tulisan tangan ini. Karena Quran nggak pernah dikirim oleh Allah pakai WhatsApp. Jangan berpikir ini lebih berkah daripada kitab. Tidak. Jadi kalau saya bawa ini sebenarnya isinya kitab. Ini teksnya Arab Pak. Cuman biar nggak ribet aja sebetulnya. Tapi ini tidak lebih berkah daripada kitab yang dipegang oleh para ulama. Sangat sederhana. Itu negeri Islam Pak. Sangat sederhana tapi menarik Pak. Kan berbeda Pak. Orang bunuh diri, ada terjadi pembunuhan. Ketika kami di sana, putrane Muammar Kadzafi itu kan dibunuh. Sehingga semua jalan itu dijaga oleh tentara bersenjata terbuka. Tetapi apakah ada kisruh? Tidak. Biasa saja. Hanya ada penjagaan-penjagaan seperti itu. Jadi jemaah sekalian, ada negara yang begitu kaya raya dengan infrastruktur dan teknologi, tapi angka bunuh diri sangat tinggi. Mereka tidak menemukan makna di dalam hidup. Ada negeri yang sebetulnya sangat prihatin dari sisi fasilitas hidup, tapi mereka masih bisa memberi kepada saudaranya. Di sana, apapun konflik politik, masjid, kemudian kampus, pondok pesantren bahasa kita tidak boleh tersentuh oleh kekerasan apapun. Jadi ini saya menjawab pertanyaan di Facebook, gimana suasana keamanan di sana? Aman betul. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, kalau kita lihat kembali, kita hidup di suasana yang sebetulnya tidak sederhana hari ini. Ya. Kalau Allah menyatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya dibuat sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah kita sejak tahun 2005 yang lalu, muktamar di Malang itu sudah mengeluarkan satu keputusan bahwa persoalan paling besar dalam hidup manusia adalah kehilangan ruhaniah, kehilangan nurani. Banyak orang pintar tapi tanpa nurani. Orang alim kalau tidak disertai dengan kebeningan kolbu, kesucian nurani untuk berhadapan dengan umat, apa yang terjadi? Saya belajar di Madinah tahun 90-an. Kalau sedang kuliah, mata kuliahnya pas hadis, membawa kitab yang syarah. Misalnya kami membawa Al-Minhaj punya Al-Imam An-Nawawi, lalu Fathul Bari punya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu tangan kita bisa begini Pak. Dan mencari satu hadis itu bisa berjam-jam kita meneliti satu-satu. Begitu berharganya rasanya mencari satu hadis lalu ketemu Pak takhrijnya itu.
hari ini Pak, mohon izin, Anda nunggu angkot di jalan pakai alat ini, dalam hitungan detik Anda klik an-niyat, nggak usah nulis lengkap, nggak usah nulis innamal a'malu binniyat, nggak usah, an-niyat saja, itu akan muncul ribuan data dalam waktu sekian detik. Tapi pertanyaannya, mengapa orang sekarang sulit untuk saling menghormati, sulit untuk toleransi dan tepal seliro Pak? Padahal ilmu begitu mudah diakses, tapi keberkahan ilmu dicabut oleh Allah. Coba lihat sekarang, orang berdiskusi Tuhan di mana saja, ainallah, itu bisa saling mengkafirkan loh. Coba lihat Pak, orang begitu mudah saling menyesatkan. Anda tahu itu Ka'bah. Ka'bah itu bangunan suci dan sakral. Bahkan yang meletakkan pondasi Ka'bah pertama bukan Nabiullah Ibrahim, tapi di tangan suci para malaikat yang mendapatkan perintah dari Allah ketika Adam alaihissalam berharap ada tempat ritual yang pertama kali di bumi. Inna awwala baitin wudi'a ya linnasi lallati bi Bakkah. Dia dikatakan sebagai waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang bisa mentakzim, mengagungkan simbol-simbol kemuliaan Allah, maka itu terlahir dari kesucian hati yang paling dalam, dan itu adalah takwa. Itu Ka'bah, bangunan fisik terbuat dari batu. Begitu kita muliakan. Para ulama mengajarkan kita, kalau masuk ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, kita membaca doa. Ya Allah, agungkanlah rumah ini. Ya Allah, muliakanlah, agungkan, muliakan setiap orang yang mentakzim rumah. Itu baru bangunan fisik. Sekarang, bagaimana dengan keimanan dan akidah saudara muslim kita? Hanya karena perbedaan pandangan di dalam agama, orang begitu mudah meruntuhkan. Maka Rasulullah sangat berat mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhum. Kalau Anda berani mengatakan hei kafir kepada saudara Anda yang muslim, ada dua kemungkinan. Kalimat ini akan naik ke langit, kata Rasulullah. Kalau itu benar, maka ada tempatnya menggantung di langit. Tapi kalau kalimat itu dusta, dan hanya karena syahwat Anda mengkafirkan saudara Anda yang muslim, kalimat itu akan turun dan menimpa kepada orang yang berkata. Begitu mudah hari ini kita di sosial media saling menghujat, saling merendahkan martabat. Coba lihat, kita belum puasa, ya, di Indonesia kemungkinan besar ada yang memulai di 18, ada yang memulai di tanggal 19. Tapi coba buka sosial media, sudah diawali dengan saling menghujat, saling merendahkan. Itu yang saya katakan, puasa belum dimulai, tapi ibadah kita sudah dihapus oleh Allah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita beragama tanpa nurani. Kita beragama tanpa kesucian batin dan jiwa. Agama bagi sebagian kita alat untuk memuliakan diri dan merendahkan orang lain. Ya, ya. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, ini dampak daripada manusia menggunakan otak yang berlebihan. Seolah-olah
semua problem kehidupan termasuk problem agama itu hanya bisa diselesaikan dengan cara berpikir dia. Apa bedanya dengan rasionalisme sekular? Ketika orang-orang barat mempertuhankan akalnya, dan akal satu-satunya solusi dalam kehidupan. Iya kan? Mungkin kalau kita ketemu orang meragukan Tuhan, kita bisa memahami. Tidak usahlah kita berbicara tentang orang yang anti agama. Kita berbicara orang yang ngaji, santri. Bagaimana mungkin kitab di tangan? Di sini ada kitab tafsir, di sini ada kitab hadis, di sini ada kitab akhlak, akidah, tasawuf. Tapi cangkemnya nggak bisa dijaga, Pak. Aina nahnu min aqidatina wa akhlaqina. Sementara Rasulullah SAW, seorang pezina datang kepada beliau. Ini selalu tidak bosan saya ingatkan, Pak. Seorang pezina datang ingin mensucikan dirinya. Tahirni ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Ada apa? Aku berzina. Kau tahu apa itu berzina? Seperti orang meletakkan pena di dalam tinta, botol tinta. Nabi tetap ingin menjaga kehormatan pezina ini. Ditugaskan para sahabat untuk mengecek, jangan-jangan gila, sinting. Didapatkan oleh para sahabat, dia tidak gila wahai Rasulullah. Apa buktinya? Saya hamil. Nabi tetap menjaga kehormatan si pezina ini. Pergilah kau, lahirkan anak yang ada di dalam kandunganmu. Ingat WA nggak ada waktu itu, Pak. Dia pergi 9 bulan. Kalau dia nggak balik, nggak dicari oleh Nabi. 9 bulan datang. Wahai Rasulullah, sucikan aku, ini bayi telah lahir dari rahimku. Apakah Nabi kesusu untuk merajam? Tidak. Pergi, berikan anak ini bayi menyusu 2 tahun. Pergi dia 2 tahun, Pak. Anak ini sudah bayi, sudah 2 tahun dibawa. Ini wahai Rasulullah, kasarannya anak haram. Sucikan aku. Nabi nggak punya pilihan. Dirajam, setengah badan ditanam, dilempar pakai batu sampai mati. Para sahabat kemudian mencemooh, Pak. Rasain gitu. Apa kata Nabi? Jangan kau cela pezina ini. Sungguh Allah tampakkan kepadaku, taubatnya diterima. Kalau taubatnya itu dibagikan kepada semua penduduk Madinah, masih turah pezina. Saya tidak tahu, Pak. Kalau ada para santri, para asatiz, para ustadz yang mengatakan mereka orang-orang pengajian, tetapi lisan begitu mudah untuk meruntuhkan iman seorang saudaranya. Bro, mau kemana Anda? Fa'aina tazhabun? Apa bedanya kita dengan masyarakat sekular yang mempertuhankan otaknya? Iya kan? Kita mengkritik masyarakat barat yang terlalu jauh dengan dunia materialisme. Saya pergi ke Jepang, ke tempat orang, di situ ada hutan untuk bunuh diri. Orang Jepang, kalau malu itu, Pak, dia bunuh diri. Dia sebelum bunuh diri, dia ikatkan benang di badannya, biar nanti saudaranya kalau mencari jasadnya di mana, dia mengikuti arah benang itu, tali itu. Mereka kehilangan makna di dalam hidup. Padahal, Pak, produk-produk teknologi dan fasilitas hidup banyak didapatkan di situ. Mereka bekerja totalitas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu sudah mulai mabuk. Ahad mabuk, Pak. Habis. Di Eropa juga begitu, Pak.
dunia materi, mengagumi badan ini begitu dahsyat. Sekarang saya katakan, kalau Anda hanya mengetahui dan meyakini diri Anda yang benar, fisik Anda yang betul, hanya ormas Anda yang paling baik, apa bedanya dengan orang barat yang mempertuhankan diri mereka? Itu kan logika iblis. Ana khairun minhu. Mohon izin, siapapun dia, apapun derajat keilmuannya, selama dia mengatakan aku yang paling baik, yang lain di bawahku, iblis. Itu logika iblis ketika Allah perintahkan ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Jawabannya, ana khairun minhu. Aku lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ormasku lebih baik, ormas dia nomor 2, iblis. Mohon izin, saya juga orang ormas, Pak. Gak buktinya saya ketua majelis. Hari ini saya menggugah hati kita semua. Apa yang Anda banggakan? Kemarin saya baru di Lamongan. Kita punya guru namanya Profesor Dr. Yunhar Ilyas. Saya dampingi akhir hayat beliau. Saya memandikan jasad beliau dan saya mengkafani beliau. Saya juga ikut memasukkan jasad beliau di liang lahat. Beliau sangat dihormati oleh Yai Haji Ma'ruf Amin, Pak Kiai Ma'ruf Ketua Umum MUI, Pak Prof Yunhar Wakil Ketua Umum. Kami dulu bareng Pak Kiai Ma'ruf, Prof Yunhar, saya, Kiai Khalil Nafis dan beberapa yang lain pernah satu rombongan menghadiri undangan ulama di Saudi. Ternyata Pak, ketika Prof Yunhar meninggal dan saya saksinya, ndak bawa itu SK guru besarnya itu mati itu. Apakah profesor mati lalu SK guru besar yang dibanggakan di dunia diselipkan di kain kafan? Tidak. Beliau terpilih di muktamar jadi pimpinan Muhammadiyah. Apakah suara di muktamar dibawa mati? Tidak juga. Apakah SK beliau sebagai wakil ketua Yai Ma'ruf Amin dibawa mati? Enggak juga. Terus yang Anda banggakan apa? Jadi kita Pak tidak sadar terjebak pada cara berpikir materialistik. Lalu kita bangga-banggakan diri. Lalu apa bedanya kalau kita membanggakan kemanusiaan kita dan merendahkan kemanusiaan orang lain? Apa bedanya kita dengan aliran humanisme di barat yang mempertuhankan manusia? Bedanya, panjenengan pakai pecis, pakai baju koko, bila perlu pakai jubah. Cuman ketika Anda mengatakan orang lain rendah, lalu di mana Anda meletakkan diri ketika Rasulullah memuliakan seorang pezina seperti itu? Kue sopo? Jadi cara beragama kita Pak, mohon izin, diam-diam kita ini seperti orang yang tidak beragama. Demi Allah, ya kan? Apa kata para ulama kita? Ayyuma wujidat maslahatun fathamma hukmullah. Kalau Anda melihat suatu kemaslahatan, maka percayalah di situ ada hukum Allah yang terjadi. Sekarang saya tidak tahu apa maslahatnya ketika saling kita merendahkan diri, merendahkan martabat, merendahkan marwah sesama muslim. Saya tidak tahu. Apakah kita melihat ketika kita merendahkan orang lain, kita lalu merasa berjaya dengan syariat Allah? Jadi jangan-jangan seperti Kiai Dahlan yang mengkritisi dari awal
afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jangan-jangan kita beragama tapi yang menjadi panglima dalam keberagamaan kita adalah syahwat dan hawa nafsu. Kalau orang mabuk, Pak, mohon izin, jelas gampang kita mengidentifikasi orang itu mabuk. Kalau ada orang berzina, na'udzubillah, dengan mudah kita mengatakan orang itu berzina, melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi kalau ada orang saling merendahkan di masjid, setan juga bingung, Pak. Masjid ini kan tempat sujud, Pak. Tempat di mana wajah yang menjadi simbol kemuliaan kita diletakkan sejajar dengan kaki. Tapi Anda caci maki saudara Anda di masjid. Ayo, kayak mikir kita sekarang, Pak. Anda punya, coba lihat, mohon izin, silahkan buka ini, Pak. Begitu mudahnya kita saling merendahkan marwah sesama orang beriman. Saya nggak ngomong orang Katolik, Pak. Ya kan. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, kalau cara berislam kita seperti ini, maka kita akan semakin merasakan kekosongan spiritual, garing. Ukhuwah hanya ada di lisan, tapi permusuhan menjadi fakta kehidupan. Kapan kita lihat? Besok ketika mengawali puasa, nggak usah didiskusikan. Saya tadi dipeseni, Ustadz, mau dijelaskan tentang hisab ru'yat. Jujur saja, saya tidak tertarik. Jujur saja, Pak. Karena yang ada di sosial media sekarang, hisab ru'yat itu sesuatu yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Biasa saja. Ya. Kalaupun orang yang menggunakan hisab dikatakan keliru, masih punya satu pahala. Saudaranya dua pahala, atau sebaliknya, yang ru'yat satu pahala, yang hisab dua pahala. Itu biasa saja. Rasulullah tidak pernah mengosongkan siapapun selama itu adalah dasarnya ijtihad, ya kan? Tapi akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda manakala dasar semua itu adalah syahwat. Keberagamaan kita garing. Memang betul ayat Quran dilantunkan, tapi ingat, Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma ja'alallahu al-Qur'ana liyakuna, apa dia bilang, Allah tidak menurunkan Al-Quran sebagai sebuah ritual yang digaung-gaungkan. Problem kita, kata beliau, bukan karena Quran itu tidak dibaca. Problem terbesar kita adalah Quran diteriakkan tapi hampa daripada pengamalan. Kalau Anda jumlah berapa banyak ma'had tahfizul Quran hari ini, lebih banyak daripada masa sahabat. Jadi ini penting, Pak. Kita mengalami kekeringan, malah kita akan mengalami krisis makna. Nah, dari sinilah kemudian jemaah sekalian yang saya muliakan, ada saatnya kita diingatkan, wahai manusia, tinggalkanlah sejenak dunia materi. Coba lihat puasa, hadis Muslim. Ini hadis Muslim, hadis qudsi. Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan engkau enggak menjengukku. Ini kan Gusti Allah, Pak. Mustahil Allah itu sakit. Kalau sampean mengatakan Gusti Allah sakit, sampean musyrik, Pak. Anda mengingkari. Maka ini harus ditakwil, ini hadis harus ditakwil. Kalau tidak ditakwil, apa zahirnya? Kita menjadi kafir. Masa ya Gusti Allah sakit? Tapi Allah mengatakan, aku sakit dan engkau tidak menjengukku. Anak Adam menjawab, ya Allah, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan mencipta alam ini? Apakah kau tidak tahu ada seorang hambaku yang sakit? Kalau kau menjenguknya, engkau dapatkan aku di sisinya. Aku haus, ya.
Aku lapar, aku tidak berbusana, kata Allah. Ini sifat yang mustahil bagi Allah. Engkau tidak memberikanku makan, engkau tidak memberikanku minum, engkau tidak memberikanku pakaian. Ya Allah, bagaimana aku melakukan semua itu sementara engkau adalah Rabbul Alamin? Tidakkah kau ketahui di situ ada hambaku yang lapar? Mengapa engkau tidak tertarik memberikannya makan? Engkau dapatkan aku di sisinya. Di situ ada hambaku yang gak bisa minum, haus dahaga, kau abaikan. Kalau kau beri dia minum, kau dapatkan aku di sisinya. Itu ada hambaku gak bisa punya pakaian. Mengapa engkau gak sedekahkan pakaian yang layak? Para ulama mengatakan, Pak, saking cintanya Gusti Allah kepada kita, Allah itu, Pak, tidak rela kita ini sakit, tidak rela Allah itu kita ini lapar, Allah tidak rela kita haus, Allah tidak rela melihat kita telanjang. Saking sayangnya Allah kepada kita. Coba lihat ibu-ibu, ketika anaknya sakit, ya Allah nak, mbok ibu saja yang sakit, jangan kamu. Itu ada perasaan kita, Pak. Orang tua, seorang Mbah Kakung, Mbah Putri, ngelihat cucunya yang mungkin penderitaannya sebegitu, ada rasa, mbok yo nenek saja yang merasakan itu. Itu Allah cintanya kepada kita. Tafsir yang lain apa? Makan minum itu sifat karakter melekat pada manusia, tetapi kebanyakan makan minum. Kalau Anda obesitas fisik, ada obatnya, Pak. Anda pergi ke ahli gizi, nanti dia beri Anda cara untuk mengurangi berat badan. Yang jadi masalah, kalau kita obesitas mental, obesitas moral, obesitas akhlak, kacau, Pak. Gimana cara ngobati? Cangkem yang gak bisa dijaga untuk berbicara yang tidak sepatutnya tentang saudara kita, itu gak ada obatnya, Pak. Anda pergi ke apotek, kenapa? Ini bacot terus gitu, gak ada obatnya itu. Itu gatel, Pak. Gak ngomongin orang tuh mulutnya tuh gatel, Pak. Coba lihat. Maka ada saatnya kita ini mengalami ta'ali. Ada tinggalkan itu benda-benda materi yang menjerat Anda. Saatnya Anda masuk ke frekuensi malaikat. Maka kita tidak makan, tidak minum. Yang tidak makan, tidak minum itu mestinya malaikat, Pak. Tapi ada saatnya kita menjadi malaikat untuk beberapa jam ke depan, dari waktu fajar sampai terbenamnya matahari maghrib. Maka coba perhatikan, Pak. Orang kalau puasa itu suasananya anteng, Pak. Terjadi percepatan spiritual. Kita naik makomnya menjadi dimensi kemalaikatan kita itu muncul, Pak. Coba lihat. Orang kalau mau tindakan operasi, apa yang disarankan oleh dokter? Puasa, Pak. Puasa. Kenapa? Tidak selalu asupan ini bermakna baik dalam diri kita. Itu yang paling gampang. Kita mau cek gula, Pak, biar hasilnya baik. Kita biasanya sama dokter diminta untuk berpuasa beberapa jam sebelum darah kita diambil. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, ketika materi-materi ini begitu dahsyat, Pak, mohon maaf, ada saatnya kita mengosongkan perut kita. Kenapa? Agar kita ini kembali ke situ. Tapi apakah berlapar-lapar dan berhaus hanya itu kita berpuasa? Tidak. Kalau puasa itu berhenti untuk berhaus-hausan, Pak, unta lebih hebat dari kita. Unta sekali minum 6 bulan berikutnya nggak usah minum, Pak. Sampean nggak mungkin kuat. Kalau hanya bangga bahwa Anda tidak makan, tidak minum. Bukan itu. Coba lihat puasa ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak sanggup, entah dia itu karena kendala fisik, dia sakit,
tapi sakitnya nggak ada harapan untuk sembuh, atau dia pekerja berat yang kerja beratnya itu rutin dan seterusnya berat, apakah diganti dengan misalnya sholat sunnah 20 rakaat? Enggak. Bayangkan, syariatnya puasa, tapi orang yang terhalang melakukan puasa, justru syariatnya adalah memberikan makan kepada orang yang miskin. Menarik kan? Artinya apa? Kemanusiaan kita itu tetap. Sekarang lihat ukuran yang lain. Ini membunuh, terbukti dia membunuh si A membunuh si B. Apakah kemudian kisos itu langsung dilakukan? Tidak. Perdamaian lebih utama. Mengapa? Allah tidak mau dan Allah tidak egois dengan hak-hak yang dimiliki oleh Allah. Coba lihat lagi. Ada orang berpuasa zaman Rasulullah, ada dua sosok yang sangat dikenal sholat malamnya, sodakohnya, puasanya dahsyat. Semua kagum sama Rasulullah. Hadirkan kedua sosok itu, oleh Rasulullah disuruh muntah. Coba keluarkan isi perutmu. Yang keluar itu muntah, campuran daging busuk, campuran darah busuk dan nanah busuk. Lalu Rasulullah mengatakan, kedua orang ini bisa menahan diri dari apa yang dihalalkan, makan minum halal, tapi dia nggak bisa menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Membicarakan keburukan saudara. Maka kita punya seorang alim yang luar biasa di sini. Saya tulis di sini, ya. Beliau Profesor Dr. Ar-Raisuni. Jadi kalau panjenengan dan kita membaca, mohon izin Pak, saya bacakan di sini. Beliau menulis satu artikel kecil. Profesor Dr. Ar-Raisuni ini mesti kalau orang belajar fikih paham namanya. Beliau orang yang sangat populer di dalam konsep maqasidus syariah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita perhatikan Pak. Visi pertama puasa adalah la'allakum tattaqun. Dan ingat, takwa yang digunakan oleh Allah adalah al-fi'lul mudhari. Apa maknanya fi'l mudhari? Kata kerja yang aktif saat ini dan yang akan datang. Artinya takwa itu bukan sesuatu yang sifatnya telah dikerjakan dan tinggalkan, tidak Pak. Oh, kita baca di sini, saya bacakan di sini. Iya kan? Kalau ingin membaca takwa, kata beliau, mengapa Rasulullah mengatakan rubba saimin, atau dalam teks yang lain kam min saimin, betapa banyak orang berpuasa laisa lahu min siyami, dia enggak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali rasa dahaga dan rasa lapar dan dahaga. Apa maknanya kata beliau? Sampai beliau mengatakan di sini, ya, atau dalam matan yang lain, rubba saimin hawzuhu min siyamil ju', betapa banyak orang berpuasa, perolehannya dari puasa itu hanyalah rasa lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihis sahar, betapa banyak orang yang kelihatannya sibuk sholat tarawih, tarawih keliling. Lihat para pejabat Pak, tarawih keliling, tapi korupsinya juga keliling gitu kan, ngapusi, ya toh. Ya harus diingat gimana, tarawih keliling, korupsinya di banyak instansi, kan kacau juga itu apa bedanya itu? Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang sepertinya menghidupkan malam hari di bulan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali seperti orang begadang tuh di terminal. Pertanyaan, fahadhi halatus sa'imin bila siyam wal qa'imin bila qiyam. Kata Pak Syekh Raisuni, ini adalah gambaran nyata orang yang hidupnya itu penuh tipu daya. Kelihatannya puasa, nek aslinya orang. Kelihatannya sholat malam, tapi malaikat tidak mencatat apa-apa. Nah sekarang kata beliau, kalau kita faktanya berpuasa,
Faktanya kita sahur, faktanya kita tidak makan, tidak minum, dan seterusnya, ya kan, dan seterusnya itu. Tetapi kok perolehannya cuman itu? Jangan-jangan yang hilang dari kita adalah kita tidak sedang membawa visi dan tujuan disyariatkannya puasa. Kalau cuman tidak makan dan minum, saya bilang tadi, unta ya bisa tidak minum 6 bulan. Sampean belum tentu, Pak. 6 bulan nggak minum semaput. Kalau nggak percaya coba aja. Fala haula'i yuhaqqikuna maqasidas siyam. Apakah yang dimaksud Rasulullah? Orang-orang yang bisa mewujudkan tujuan disyariatkannya puasa, atau malah kemudian perilaku mereka itu tidak mencerminkan orang yang berpuasa. Berarti kan Allah nggak bisa ditipu, Pak. Ini, dan seterusnya. Lalu beliau menukil pandangan Al-Imam Asy-Syatibi, ya kan. Wa ala kulli hal, beliau mengatakan, ya. Al-a'mal biduni maqasid. Setiap amalan ibadah yang kita lakukan tetapi tanpa mewujudkan maksud dan tujuan Allah di dalam syariat dan amalan itu, famasaluhu kamasalil abdan bila ruh. Itu umpamanya seperti jasad tanpa ruh. Apa itu? Patung. Ini Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan, contoh, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari berbagai macam kejahatan, meskipun pribadi tapi dampaknya sosial yang masif, dan segala bentuk kemungkaran. Sekarang ada orang STMJ, sholat terus maksiat jalan, mohon izin, la sholata lahu, dia nggak sholat. Maka Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, lindungi aku dari khusyuk kemunafikan. Wakila ya Rasulullah, wa ma khusyu'un nifaq. Wahai Rasulullah, apa khusyuk kemunafikan? Dia bilang khusyu'ul badan. Kalau sholat takbiratul ihram nggak marem Pak sekali, ulangi lagi, khusyuk, pakai jubah, wanifakul qalbi, tapi khusyuk badannya itu berbanding lurus dengan kemunafikan qalbu. Apa? Sholat tapi cangkem nggak terjaga dengan baik, sholat masih menyakiti orang, itu masih perbuatan sosial, Pak. Gimana kalau Anda merendahkan akidah dan iman saudara sendiri? Pak, penduduk bumi ini 10 miliaran, Pak. Yang Islam berapa? Hanya 2 miliar, Pak. 8 miliarnya itu masih musyrik dan kafir, Pak. Lah Anda hidup di Jombang, memang kita mayoritas, tapi kalau mulut kita ini nggak menjaga akidah saudara kita, kok begitu mudah kita mengkafir-kafirkan orang? Lalu siapa yang akan ngisi surga nanti? Surga kosong. Lah kursaya arduhas samawati wal ard. Orang sudah Islam, Anda caci maki mereka. Ini kita nggak bicara yang lain, Pak. Terus untuk apa kita berpuasa? Nah, ini penting. Maka tattaqun, takwa itu di mana? Hahuna. Mohon izin, ini saya agak tekankan. Maka visi utama puasa itu sebetulnya tazkiyatun nafsi, kesucian jiwa, wa tahzibun nafsi, membersihkan diri. Dan ini ajaran Kiai Dahlan yang nomor 1, Pak. Inilah yang melahirkan Al-Ma'un. Nah, orang Muhammadiyah banyak nggak dong masalah ini. Makanya nek bermuhammadiyah, Pak, tanpa kesucian jiwa mesti kecewa, mesti mutungan. Malah di tempat yang lain saya bilang, bukan hanya Ka'bah syiar keagungan Allah, iya kan? Apakah Ka'bah bisa berdakwah? Nggak bisa, Pak. Maka
Al-Imam Ibnu Arabi mengatakan, kalau ada karomah hissiyah, Anda kena pisau enggak luka, kena air enggak basah, itu ecek-ecek itu karomahnya itu. Tapi karomah yang paling baik, yang paling tinggi adalah ketika kita istiqamah di atas kebenaran, menjalankan ajaran dan syariat Allah. Apa itu Muhammadiyah? Muhammadiyah ini kumpulan orang ingin menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Al-Qur'an. Wis gampangannya gitu. Istiqomah, keramat, Pak. NU, mohon izin. Di situ ada banyak para ulama kita yang mengajarkan kebaikan. Maka dijaga karomah kemuliaannya oleh Allah. Mohon izin, saya sebut cuma 2 ini saja lah. Memain-mainkan NU, kualat Pak, tunggu waktunya. Memain-mainkan Muhammadiyah, Pak, kualat. Hanya aku nggak ngerti kapan sampean jatuh. Mari kita renungkan, Pak. Terlalu banyak orang ikhlas di NU, sebagaimana terlalu banyak orang ikhlas di Muhammadiyah. Yang sableng itu nggak banyak, cuman biasanya punya kuasa, sangel. Mohon izin, Pak. Mengapa? Bagi saya, Pak, organisasi dakwah seperti NU Muhammadiyah itu simbol keagungan Allah. Saya tidak tahu, Pak, kalau NU Muhammadiyah nggak ada di Indonesia, panjenengan ini penyembah berhala apa orang apa jamaah masjid, saya kurang ngerti juga, Pak. Termasuk saya. Mahal sekali loh dakwah para as-sabiqunal awwalun. Jujur saya keberatan. Nek sekarang cangkemmu wahai para dai gampang mengkafirkan orang. Aku ini ketua tablik, Pak. Selalu saya pesan kepada para mubalik, bukan itu jalan kita. Jangan memain-mainkan organisasi dakwah ini, Pak. Kualat sampean. Kenapa? Dalilnya sederhana. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi seberapa ikhlas Anda berdakwah di Muhammadiyah, termasuk di tempat yang lain, itu adalah wujud nyata dari apa yang ada di dalam kolbu. Berat, Pak. Orang Jombang berdarah-darah bikin taruhlah kampus perguruan tinggi. Tiba-tiba SK-nya bukan dari PDM, SK-nya dari Jogja. Yang orang ngapa-ngapain. Tidak mudah, Pak. Ya kan? Teman-teman di cabang berdarah-darah bikin ini, bikin itu. Aturan dibikin oleh orang yang nggak pernah datang ke kampung itu. Muhammadiyah ini nggak mudah tuh kalau tanpa ini, Pak. Maka saya katakan taqwa hahuna. Jadi kalau kita bisa mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, itu adalah warna yang paling konkret dari apa yang di dalam kolbu kita. Mohon izin, kalau Anda bisa tidak makan, Anda bisa tidak minum, iya, secara fikih kelihatannya Anda kemudian bisa mentakzim syiar Allah, tapi ngapusi. Buktinya apa? Orang lain masih direndahkan. Kehormatan orang lain tidak bisa dijaga. Kata Rasulullah apa? Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amah wa syarabah. Kalau sampean puasa, Pak, cangkem nggak bisa dijaga, dusta terus berjalan, ngapusi, khianat, kata Rasulullah, Allah nggak butuh sampean makan atau minum, nggak butuh, nggak usah puasa, ngapain? Hanya dapat lapar aja, hanya dapat haus. Maka para ulama kita mengatakan orang itu bermaksiat, Pak. Ada maksiat yang memang kita didorong oleh apa cara berpikir, maka Allah menjaga hifzul akal. Caranya apa? Homer, mabuk, itu dilarang. Tapi ada juga yang sebabnya itu apa? Konsumsi materi berlebihan. Itulah syahwatul batan wal farj, syahwat perut dan syahwat kemaluan.
Sampai Rasul mengatakan, siapa yang menjamin apa yang ada di antara dua bibir, saya jamin baginya surga. Maka disebut mengapa nikah itu nisfuddin, karena dengan menikah dia sudah menjaga kemaluan. Hendaklah dia menjaga yang satu, apa? Cangkemnya. Itu puasa, Pak. Dan itu adanya di sini, at-taqwa hahuna. Jadi puasa itu kalau la'allakum tattaqun ya sebetulnya menjaga ini, Pak. Noto batin, noto hati. Memang benar, Pak. Kita gerah melihat orang yang bermaksiat, tapi kan bukan kemudian dicaci maki, Pak. Coba lihat hadis Nabi, man ra'a minkum munkaron, jelas di depan Anda kemungkaran. Pilihannya hanya 3. Falyughayyirhu. Kalau Anda pejabat, silahkan rubah kemungkaran itu dengan SK bupati. Kalau nggak bisa, Anda mau balik, sampaikan dengan cara yang baik. Kita bukan seorang penguasa, bukan juga seorang mubalik, mungkin bukan seorang ahli agama yang menguasai dalil. Setidaknya ini, ya kan? Jadi apa? Falyughayyirhu fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi. Harus ada rasa pengingkaran dengan batin. Tapi aku bisa apa ya Allah? Coba Anda lihat, banyak ketimpangan di tempat kita. Profesor begitu banyak membedakan mana ijazah asli mana tidak, angel, Pak. Angel, Pak. Debatnya bertahun-tahun nggak selesai. Mohon izin, ya toh, Pak. Yang salah apa? Bukan tidak pintar. Semua alat untuk memverifikasi ini asli apa tidak asli itu lengkap alatnya, tapi akan bermasalah manakala di sini ada kebusukan. Makanya kita berpuasa biar urusan ijazah ini segera selesai. Capek, Pak, ikut berita nih, capek, Pak, ngotori hati tok tuh. Mudah-mudahan Ramadan ini selesai lah. Ya, aku bukan politisi ya, aku orang urusan dengan kayak begitu, cuman prihatin. Masa yo debatnya sudah sekian tahun kok nggak selesai. Jadi baik Roy Suryo atau lawannya Roy Suryo kan harus banyak puasa itu. Ya, harus puasa, puasa dalam makna yang hakiki. Maka kolbu kita, Pak, identifikasinya gimana? Kata Rasulullah, tu'radul qulubu tu'radul fitan wal qulub. Hati kita diletakkan di hadapan fitnah. Ada 2 kondisi hati. Kalau larut dalam fitnah, apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Seperti panci yang terbalik, berkerak hitam, nggak lagi mengetahui mana yang ma'ruf mana yang mungkar. Tapi ada kolbu yang tetap terjaga. Itulah yang disebut ala wahyal kolbu. Jadi itu inti pokok la'allakum tattaqun. Maka sebetulnya kita membersihkan hati, Pak. Makanya orang puasa itu sampai kata Rasulullah, ya, coba sampai orang berpuasa, ya, kalau ada orang bahkan ingin membunuhnya, mencaci makinya, cukup mengatakan ini shaim. Tidak mudah loh, Pak. Apalagi kalau sudah kadung punya anggota, ini anggota kampret, ini anggota cebong, nah, udah belum move on. Mudah-mudahan di Jombang ini sudah tidak ada lagi. Gampang saja, Pak. Ya, coba di sosial media itu kan 2 tuh. Kalau nggak pro ya kontra, kalau nggak kontra ya pro. Ya, alhamdulillah saya pribadi nggak begitu peduli dengan kayak begitu. Tetapi masyarakat kita ini dibuat seperti itu, takwa, Pak. Jadi Abu Hurairah ditanya, takwa itu seperti apa, Abu Hurairah? Apa kata beliau? Kalau sampean jalan di jalan, nemu kok di situ ada duri, injak apa tidak? Ya tidak. Hindari, itulah takwa. Nah, jadi
Jamaah sekalian yang saya muliakan, ya bangsa kita ya begitu. Kedua, asyamu junnah. Saya tahun lalu persis seperti bulan Sya'ban kayak gini, kami sowan kepada Syekhul Azhar, juga saya diajak sama Ustaz Adi Hidayat. Kami sowan ketemu dengan Syekhul Azhar. Saya bilang sama Ustaz Adi, kalau kemarin kami datang ke istananya Bizantium Pak Romawi Timur, di belakang kami ada Laut Mediterania, maka di Mesir saya pingin sowan ke Fir'aun, pingin nilik Fir'aun itu secara langsung. Tahu Pak Fir'aun? Fir'aun itu bikin SK, semua bayi dibunuh, dan membunuhnya itu luar biasa Pak, dibunuh dengan cara yang sangat biadab di depan ibunya. Yuzabbihun. Kalau cuman disembelih dan sembelihnya diikat baik-baik seperti Idul Adha, namanya zabah. Yazbahun. Tapi Allah menggunakan yuzabbihun. Lebih dahsyat. Nabi Musa dan seterusnya lah, sampai dia memutuskan bunuh semuanya dan diserang habis di malam hari. Falamma taro al-jam'an, ya kan, ketika kedua kelompok Nabi Musa dan serdadu Fir'aun sudah saling melihat, mereka berangkat malam tapi begitu matahari terbit kelihatan. Nabi Musa dibilang sama pengikutnya, inna lamudrakun, waduh tertangkap. Nabi Musa bilang tidak, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, tidak, aku yakin Allah bersamaku, Allah yang menunjukkan jalan. Betul Pak, masuk ke Laut Merah, dipukul jadi 12 jalan, dan satu jalan itu tinggi pemisahnya itu seperti bukit, Kataudil Azim. Masuk Fir'aun, Nabi Musa sudah di situ, dipukul lagi tongkatnya, terjadi mencair. Fir'aun, mengapa satu-satunya jasad? Fir'aun itu banyak Pak, Fara'inah, tapi yang satu-satunya begini Pak, tidak sedekap, itu hanya Fir'aunnya Nabi Musa. Mengapa? Karena begitu dia diterpa sama air bah laut yang tadinya tadinya daratan tiba-tiba mencair, itu dia menangkis Pak. Ini namanya junnah. Yang lain itu jasadnya gini, kecuali Fir'aun Nabi Musa gini Pak. Karena apa? Dia memegang perisai. Puasa adalah perisai. Jadi kalau kita berpuasa kok tembus juga, berarti perisainya nggak efektif. Ya nggak usah puasa. Tapi bukan berarti saya ngajak Anda puasa loh ya. Maksud saya puasa aja masih kayak gitu tembus-tembus, apalagi enggak puasa. Tapi ini nih, as-saumu junnatun. Jadi puasa ini adalah sebagai sebuah perisai, ya, wiqayah, suatu pertahanan diri dan seterusnya. Yang ketiga, as-saumu was-sabr. Ya. Puasa ini juga erat kaitannya dengan kesabaran, ini tidak perlu saya jelaskan. Yang keempat, ini saya sebut pendangannya Imam Ar-Raisani. Nah yang keempat ini penting. Puasa juga berkaitan dengan syahrul Ramadan, dan syahrul Ramadan berkaitan dengan syahrul Quran. Puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, tentang Al-Quran ini saya kira penting bagi kita ya. Sampai malam kemuliaannya disebut Lailatul Qadar. Coba lihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Setelah surat Al-Alaq, itu surat yang turun adalah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya apa? Allah mengingatkan kepada kita, surat yang turun di Gua Hira itu juga yang setiap tahun diingatkan oleh Allah, bukan surat yang lain. Nah yang menarik adalah satu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbi min kulli amr salam. Maka saya katakan, jangan sampai malam Lailatul Qadar, di mana nasib takdir setahun kita dicatat oleh Allah, kita kok dalam keadaan tidak beribadah. Ibu-ibu yang terhalang, ibadah Anda tidak hanya ke masjid. Kalau malam itu Anda menyiapkan berbagai macam makanan, minuman, beramal soleh, itu juga sama dengan amalan soleh yang lain. Ingat, ibu-ibu yang datang bulan di akhir Ramadan tidak usah kecewa. Mengapa? Anda taat untuk tidak sholat, itu juga bagian daripada menjalankan ajaran Allah.
Kalau haid sholat malah salah. Jadi ibu yang haid kok tidak ikut tarawih, itu ketaatan yang juga diberikan ganjaran oleh Allah. Jangan protes kepada Allah. Yang paling pokok adalah kita sadari malam itu dan ingat, salamun hiya hatta matla'il fajar. Maka kita ini adalah menjadi duta perdamaian. Maka nama agama kita ini adalah Islam. Satu akar kata dengan assalam. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Salamun alaikum. Kata salam luar biasa. Jadi ke orang Islam kok tidak membawa kedamaian, kerjanya ngerusuhi tok, itu mohon izin, bukan karakter Islam. Mohon izin, ya kan? Ini adalah syahrul Quran wal ihsan. Al-Quran Ramadan juga syahrul jud wal karam. Maka disebut Ramadan karim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang begitu dermawan, karena memang Rasulullah juga menyatakan demikian. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahanlah kita ini diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah, bukan hanya berpuasa secara zahir, tapi juga berpuasa secara batin. Mohon izin kalau boleh saya menyarankan, nanti panjenengan sempatkanlah baca ya 2 kitab yang sederhana, tipis-tipis kok. Majelis tablik bagus kalau mengkaji kitab ini. Satu kitab yang ditulis oleh siapa namanya, judul kitab Maqasidus Syam. Maqasidus Syam ditulis oleh seorang alim yang sangat terkenal kali, Gus Bah sering menyebut beliau. Nanti saya ingat. Yang kedua adalah Asrarus Syam. Asrarus Syam itu ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kitab yang satu, mohon izin saya lupa ini, yang satu Maqasidus, punya Al-Aiz Abdus Salam. Al-Aiz Abdus Salam ini bukunya tipis-tipis. Jadi baik kitab yang ditulis oleh Al-Aiz Abdus Salam berjudul Maqasidus Syam, tujuan pokok mengapa puasa disyariatkan kepada kita, ini kitab tipis tapi sangat bagus. Dan yang kedua yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Asrarus Syam, rahasia-rahasia puasa. Biar kita ini mengangkat kualitas siam kita, Pak. Kalau puasa hanya tidak makan tidak minum, anak-anak kita di sekolah dasar sudah diajarkan. Tapi kalau usia-usia yang akhirat sudah dekat kayak begini ini kan yo eman-eman ya. Jadi besok berita-berita politik sudahlah dicukupkan, termasuk berita ijazah. Saya kira hari ini terakhir kita sebut ya Pak ya. Jadi besok kalau sudah diumumkan, baik yang ikut pada tanggal 18 atau yang mantap dengan tanggal 19, kedua-duanya itu tanggal 1 Ramadan. Malaikat semuanya sudah standby Pak, jadi jangan ragu ya. Nanti jangan bilang mendahului, malaikat belum datang. Oh enggak, sudah. Malaikat yang ngerti Pak, 1 Ramadannya ngerti. Cuman yang satu kok memulainya 18 dan yang satu 19. Alhamdulillah kita disyariatkan puasa tidak berdasarkan kalender matahari. Kita disyariatkan berpuasa dengan kalender bulan yang semuanya baik 18 Februari atau 19 Februari, kedua-duanya kuasa Allah 1 Ramadan. Jangan ada yang tidak move on. Jadi kalau habis ini masih ada orang yang saling berdebat, berarti pengajian hari ini muspro. Ya, mubazir jauh-jauh datang ke Jogja. Ini nggak putus ya Pak, ini habis kemarin dari Tripoli, Istanbul ke Nganjuk, Lamongan pidatonya nggak ada yang baru, hanya ngajak orang waras. Ya, jadi jangan sampai begini. Sing waras, sehat, lahir batin. Maka 2 kitab tadi saya rekomendasikan, khususnya kepada kawan-kawan para mubalik, bacakanlah kepada umat kita yang sederhana.
Ya, Al-Aiz Abdus Salam menulis kitab Maqasidus Siyam, tujuan-tujuan pokok daripada siam. Yang kedua, Imam Ghazali menulis kitab yang tipis juga, judulnya Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa. Nggak usah ngomongin politik dalam kultum jenenge, tausiah itu loh. Sampaikanlah ayat Allah, sampaikan. Ya, jadi saya kira ini saja. Mudah-mudahan sehat, waras, seger. Nah, nanti ketemu di surga ya, ketemu di surga. Serius loh Pak. Nek sampean masuk duluan cari aku. Nek aku diizinkan masuk tak cari orang Jombang. Ini yang belum masuk siapa? Dan nanti kalau ada yang belum masuk kita akan menggugat Gusti Allah. Mari kita gugat Gusti Allah. Oh, ada hadisnya. Mahtijaju ahadikum. Tidak ada perdebatan yang paling dahsyat melebihi perdebatan seorang hamba mempertahankan haknya di dunia. Tanahnya dirampas, wis pol-polan berdebat. Tapi perdebatan ini nggak ada apa-apanya dibanding seorang muslim anggota Puspa pengajian umum Sabtu pagi ngelihat saudaranya sering bareng di sini, kok tiba-tiba masuk neraka. Ya Allah, kami nggak rela. Kita gugat Allah, kami nggak rela ya Allah. Itu orang itu dulu anggota jamaah pengajian Puspa, sholat bareng kami, duduk di atas terpal bersama kami nggak rela dia masuk neraka ya Allah. Padahal begitu dicek sama Allah sama malaikat, api itu sudah kena telapak kaki, mata kaki, bahkan setengah betis. Tapi karena jamaah Puspa menggugat Gusti Allah, Allah kabulkan gugatan panjenengan. Biasanya tidak apa-apa, diambil malaikat itu loh. Jadi kalau pengajian Puspa ini tujuannya saling menyelamatkan. Makanya harus kenal tengok kiri kanan. Nanti kalau ada yang salah jalur biar gampang kita menggugat Gusti Allah. Ya Allah, ini orang pengajian Puspa, ini orang ranting ya Allah. Memang rapatnya nggak rajin-rajin banget ya Allah, tapi dia dapat SK jadi pengurus ranting. Kata Allah, ya tidak apa-apa. Coba males rapat aja bisa masuk surga, gimana kalau ngurus serius gitu. Ya, saya kira itu saja. Monggo selamat berpuasa, selamat menunaikan Ramadan. Ya, baca Quran kita mari kita tingkatkan dan seterusnya, dan sekali lagi mari kita jaga ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.